Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Febriani Murtianingsih dengan NIM 19302241016 dari kelas Pendidikan Fisika C 2011. Nah, kali ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu topik dari mata kuliah Fisika Statistik nih. Penasaran kan sama videonya? Simak videonya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu materi fisika statistik, yaitu mengenai fenomena transport dengan dosen pengampu Bapak Supahar. Oke, sebelumnya definisi dari fenomena transport itu apa sih? Nah, transport dulu nih. Transport itu berarti perpindahan ya, atau aliran. Jadi bisa dikatakan bahwa fenomena transport ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai proses transfer massa, transfer energi, dan transfer momentum yang terjadi pada suatu material. Nah, pokok bahasan mengenai fenomena transport ini ada 3. Yang pertama viskositas, yaitu proses transfer momentum. Kemudian yang kedua ada konduktivitas, yaitu transfer energi. Dan yang ketiga difusi atau transfer massa. Oke, yang pertama mengenai viskositas ya. Ini andaikan nih, misalkan pada gambar yaitu O aksen ini menyajikan gambar sumbu imajiner suatu gas yang mengalir dari kiri ke kanan. Maka nanti untuk gradien kecepatan ke arah sumbu X-nya akan bertambah secara berturut-turutan pada lapisan makin ke atas terhadap sumbu itu. Bisa dilihat bahwa semakin ke atas ini semakin bertambah. Untuk sumbu ini menampilkan kecepatan hanyut dari lapisan gas relatif terhadap kecepatan pada lapisan OO aksen. Nah, hal ini menyebabkan bahwa molekul-molekul gas dalam setiap lapisan itu juga berada dalam gerakan termal secara acak. Artinya apa? Artinya ada beberapa molekul dalam lapisan OO aksen itu akan melintasi lapisan bawah. Nah, akan melintasi lapisan bawah dan sama dengan jumlah yang akan melewati bagian atas. Oleh karena itu, untuk lapisan bagian atas dari sumbu imajiner OO aksen secara kontinu kehilangan momentum dan berkaitan dengan aliran tersebut. Oke, mencari transfer momentum yang melintas sumbu OO aksen itu bisa melalui 3 cara. Yang pertama itu menentukan fluks molekul, di mana jumlah molekul yang melintasi sumbu OO aksen yang gambar tadi tiap satuan luas tiap sekon. Yang kedua itu menentukan jarak vertikal rata di atas atau di bawah sumbu OO aksen. Dan yang ketiga itu menemukan laju hanyut rata-ratanya. Nah, gaya yang bekerja pada fluida cair ini menghasilkan tekanan sebesar F per A sama dengan koefisien viskositas dikali DU per DY. Nah, model distribusi laju aliran fluida ini gambarnya yang ini. Kemudian A ini adalah posisi tumbukan terakhir sebelum molekul menyeberang ke bawah melalui S. Gerak acak molekul dengan laju rata-rata V itu bersuperposisi dengan gerak ke kanan atau U0, di mana delta Y itu bernilai 2/3 lambda. Untuk momentum molekul gas yang permukaan A yang atas itu M dikali dalam kurung U0 plus 2/3 lambda dikali DU per DY. Dan untuk permukaan yang bawah itu M dalam kurung U0 min 2/3 lambda dikali DU per DY. Oke, untuk fluks molekul yaitu jumlah molekul yang menyeberang persatuan luas persatuan waktu itu 1/4 NV. Dan neto momentum dalam arah aliran yang ke kanan di bawah menyeberang permukaan persatuan luas persatuan waktu yang arah bawah
itu M dikali U0 plus 2/3 lambda dikali DU per DY dikali 1/4 NV. Dan untuk arah ke atas itu M dikali U0 min 2/3 lambda DU per DY dikali 1/4 NV. Sehingga diperoleh G-netonya sebagai berikut persamaan ini. Kemudian hasil G-neto ini kita bandingkan dengan persamaan yang awal tadi, yaitu F per A sama dengan koefisien viskositas kali DU per DY, kita bandingkan, diperolehlah koefisien viskositas sebesar 1/3 M lambda NV atau 1/3 MV per sigma. Oke, next kita akan membahas mengenai konduktivitas termal. Konduktivitas termal suatu gas itu diperlakukan dengan cara yang sama seperti viskositas. Pada gambar, lapisan gas ini dianggap tipis. Lapisan bagian atas itu harus memiliki temperatur lebih tinggi daripada lapisan bagian bawah. Dan jika dt per dy ini merupakan gradien temperatur normal terhadap permukaan gas, maka aliran kalor dari T2 ke T1 adalah H sama dengan min K kali dt per dy, di mana H ini merupakan aliran kalor persatuan luas persatuan waktu, K ini koefisien konduktivitas termal, dan T adalah temperatur. Untuk menentukan besaran koefisien konduktivitas termal dari suatu gas real dalam pembahasan di sini dapat diilustrasikan menggunakan gambar sebagai berikut. Gambarnya ini model distribusi kalor pada aliran fluida. Oke, kita dapat menganggap bahwa tiap molekul yang melintas pada permukaan melakukan tumbukan terakhir pada jarak 2/3 lambda. Dari tinjauan molekul, kita dapat menganggap bahwa konduktivitas termal suatu gas itu merupakan flux neto dari energi kinetik molekul yang melintasi permukaan, di mana total energi kinetik per mol dari molekul gas ideal merupakan energi dalam gas itu yang sama dengan CV per T dibagi bilangan Avogadro, yaitu V per 2K. Sehingga energi kinetik molekul rata-ratanya itu CV per T, dan jika T0 adalah temperatur pada permukaan OO aksen, maka energi kinetik suatu molekul pada jarak delta Y di bawah permukaan itu dapat dinyatakan dengan persamaan yang ini. Selanjutnya, energi yang diangkut ke atas itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu H yang diangkut ke atas persatuan luas persatuan waktu itu 1/4 dikali NV dikali CV dalam kurung T0 min 2/3 lambda dt per dy. Sedangkan untuk energi yang diangkut oleh molekul-molekul yang melintas dari atas itu 1/4 NV CV di dalam kurung T0 plus 2/3 lambda dt per dy. Selanjutnya, neto dari transport energi itu dapat dituliskan sebagai H sama dengan min 1/3 NV dikali CV dikali lambda kali dt per dy. Dengan membandingkan terhadap persamaan yang awal, yaitu H sama dengan min K kali dt per dy, diperoleh persamaan konduktivitas termal, yaitu K sama dengan 1/6 FK per sigma V. Selanjutnya yaitu mengenai difusi. Pada gambar, bejana ini berisi molekul-molekul dan jumlah total molekul persatuan volume akan sama di beberapa tempat, yaitu sehingga tekanannya itu akan bernilai sama. Begitu juga mengenai temperaturnya. Misalkan untuk N, jumlah molekul itu ditandai per unit volume pada titik tertentu, didefinisikan bahwa N ini adalah fungsi Y saja, di mana untuk keberadaan Y adalah normal terhadap permukaan yang OO aksen.
Jika dN per dy itu bernilai positif, fluks bawah molekul itu akan ditandai pada permukaan kemudian lebih besar dari fluks yang atas. Jika T-nya ini merupakan muatan fluks molekul ditandai di permukaan, persatuan waktu, dan persatuan luas, maka koefisien self diffusion didefinisikan dengan dN per dy. Jika N0 adalah jumlah molekul, ditandai persatuan volume pada permukaan OO aksen, jumlah volume pada jarak 2 lambda per 3 dirumuskan sebagai berikut. Ini ya persamaannya. Selanjutnya untuk fluks ke arah ke atas sebagai berikut rumusnya, dan untuk fluks ke arah bawah dapat dilihat, serta untuk besar fluks ini merupakan perbedaan dari keduanya dengan min 1/3 V lambda dN per dy. Jika dibandingkan dengan persamaan dN per dy, itu akan diperoleh persamaan difusi, yaitu min 1/3 V lambda atau 1/3 V per N kali sigma. Selanjutnya untuk contoh soal, kita mempunyai permasalahan pada keadaan standar rapat massa udara adalah 1,29 kg per m kubik. Laju rata-rata partikel udara adalah 460 m/s dan jalan bebas rata-ratanya itu 6,4 kali 10⁻⁸ m. Dengan menganggap bahwa udara adalah gas ideal diatomik, tentukan koefisien viskositas udara, koefisien difusi partikel-partikel udara, dan konduktivitas termal udara. Oke, penyelesaiannya. Tadi diketahui ρ-nya 1,29, jalan bebas rata-ratanya itu 6,4 kali 10⁻⁸, kemudian lambda 460 m/s laju rata-rata partikel udara. Oke, yang A, mencari koefisien viskositas udara. Sudah dibahas ya tadi untuk persamaan koefisien viskositas, yaitu 1/4 m lambda NV atau 1/3 mv per sigma, dengan N itu sama dengan N per V sama dengan P per KT. Jadi dapat diperhitungkan koefisien viskositas dengan 1/3 dikali V-nya 460 dikali 10⁻⁸ dikali ρ-nya 1,29, sehingga diperoleh nilai koefisien viskositas 1,27 kali 10⁻⁵. Yang kedua, mengenai koefisien difusi partikel-partikel udara. Ini rumus difusi, yaitu 1/3 dikali V per sigma N, atau juga bisa 1/3 V kali lambda. Ini 1/3 dikali V-nya 460 dan lambdanya 6,4 kali 10⁻⁸, sehingga diperoleh hasil difusi koefisien difusi partikel-partikel udaranya bernilai 9,81 kali 10⁻⁶. Nah, soal yang terakhir yaitu konduktivitas termal udara. Persamaannya 1/3 dikali V per 2K dikali V per sigma. Ini sama aja dengan 1/3 dikali V per 2K dikali V dikali lambda dikali P per T. Itu N-nya diganti P per T. Kita masukkan angkanya, diperhitungkan, diperoleh hasil konduktivitas termal udara sebesar 9,1 kali 10⁻⁻3. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai salah satu materi fisika statistik, yaitu fenomena transport. Ada 3, difusi, viskositas, dan konduktivitas termal. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.